Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nyambungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun utamanipun Dewan Takmir Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta pengurus yang ada. Yang terhormat segenap jemaah muslimin muslimat, mustami'in mustami'at rahmatullah alaihi. Yang pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jelas, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada bizawalha. Barang siapa yang tak mau bersyukur kepada Allah, maka hakikatnya orang tersebut telah membiarkan rahmat, nikmat yang diberikan Allah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tak pandai bersyukur itu berarti dia telah rela kalau nikmat-nikmat yang ada ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman syakaraha faqad qayyadaha biqaniha. Dan barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah, maka sebenarnya orang tersebut telah mengikat nikmat-nikmat itu
dengan ikatan yang kuat. Jadi kakak pengen kehilangan nikmat. Oleh karenanya sesering mungkinlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu tetap terpelihara bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain dijelaskan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tak mau berterima kasih kepada sesama manusia, gak gelem atur suud, lebih-lebih kepada orang yang berjasa pada kita. Terusan kita itu melupakan jasa-jasanya, bahkan tidak berterima kasih. Lam yashkurillah. Maka orang yang seperti ini belum dianggap orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampeyan kalau ditolong oleh orang lain, maka langsung ucapkan terima kasih. Berarti sampeyan otomatis telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka masih belum dianggap kita ini sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pun menyarankan, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah sekali-kali di antara kalian melupakan kebaikan-kebaikan di antara kita. Tadi nikmat ditolong, waktu malam mau tinggal. Salah kak matur suwun ditinggal. Wah ini jadi saya ini wis angel wis. Angel. Terus kita kemarin tepatnya di malam tanggal 17 Agustus. Ada apa kira-kira? Semuanya merayakan tasyakkuran. Benar. Setiap tahunnya tepatnya di malam tanggal 17 Agustus semua rakyat Indonesia turut bergembira, bersukacita, bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan. Terus kita berpikir, apa mungkin kemerdekaan itu diraih tanpa ada sosok pahlawan dan pejuang-pejuang? Pasti ada. Gak bin Salabin Aba Katabra terus merdeka. Pasti di balik kemerdekaan yang telah dicapai ini ada pahlawan-pahlawan kita, ada tokoh-tokoh kita, ada para syuhada yang siap berkorban segalanya, bahkan nyawa pun sebagai taruhan. Terus setelah merdeka dicapai, wajibkah kita berterima kasih? Wajib. Awak jadi tinggal harus noy. Ya, dulu kata kakek-kakek, makan itu susah. Kalau makanan terkadang sering makan kodong pisang, daun-daun, saking melaratnya. Nggih, bener lah. Terus saiki tangi turu wis ana rawon. Nggih, bener lah. Wis ana rawon. Bahkan ayam pun tak sempat hidup langsung matang. Langsung digoreng pun dadi. Tinggal dimakan. Enak. Pernahkah kita terpikirkan kemerdekaan ini siapa yang telah berjuang? Tentunya para pahlawan. Wajib berterima kasih.
taruhannya nyawa, Pak. Bukan cuma tenaga. Nek sampean dibantu tonggo, ayo rela-rela yuk aku pindahan ini, mungkin tenaga, Pak. Tapi kalau dulu berperang dengan Belanda, Jepang, taruhannya nyawa. Malam besok turu, siang apalagi, Pak. Berat, Pak. Makanya wajib bagi kita berterima kasih atas segala pengorbanannya sehingga kemerdekaan ini tercipta. Para ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya harus bangga dan senang, Pak, bahwa para pahlawan kita itu mayoritas adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti, Pak, kalau para tokoh pahlawan kita itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Republik ini dilaksanakan pada hari Jumat. Halo. Tuh. How's me? Kalau bukan orang beriman kepada Allah, mereka tidak memilihnya hari Jumat. Berhubung beriman, mereka tahu kalau hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, paling api-api di gunung. Benar, Pak? Berarti para pejuang kita itu dulu betul-betul orang yang beriman pada Allah. Gak sembarangan milih dino, gak sembarangan. Dipilihlah hari Jumat. Bulannya bertepatan dengan bulan Ramadan, barengan dengan bulan Agustus. Kalau bukan orang beriman kepada Allah, mereka tidak memilih di bulan Ramadan. Karena apa? Orang beriman tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan yang mulia. Karena di dalamnya alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan dianggap mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Berarti yakinlah kalau para pahlawan kita itu orang-orang yang beriman, religius. Pertanyaannya sekarang, pantaskah malam syukuran itu diisi dengan joget? Halo? Gak bahaya? Gak bahaya kan? Hati-hati. Yang dinamakan syukur itu adalah isti'malun ni'am fima khuliqat lahu. Yang dianggap bersyukur itu adalah menempatkan, menggunakan nikmat-nikmat itu dengan benar, bukan diisi dengan yang barang yang tidak benar. Syukur isinya kok joget mikir ya. Halo, teman-teman kayak mesti mikir ya. Memang itu ungkapan kegembiraan, tapi jangan sampai menghilangkan substansinya. Apa itu? Bersyukur. Halo ibu, kalau punya anak pas ditawarin ayo nengok lomba joget, dia usah. Apa maning umure 15 sampai 17, gak usah. Gak usum. Itu satu. Yang kedua, biasanya acara 17-an itu macam-macam, hanya sebatas seremonial,
sambutan-sambutan sing kuatah. Mestinya itu kirim Fatihah, tahlilan, baca Yasin untuk siapa? Para pahlawan-pahlawan kita. Adapun acara tasyukuran pada malam ini pertama, pembukaan sekaligus sambutan. Waduh, sambutan marimono, pembagian hadiah. Masuk akal ya? Halo, masuk akal ya? 17 Agustus itu dalam rangka kita mengenang, Pak. Mengenang sopo sih yang telah berhasil meraih kemerdekaan ini, sopo sebabnya? Tentunya para pahlawan-pahlawan kita. Taruhane nyowo, Pak. Halo, nyambung nih. Ayo mulai sekarang kita tar. Jangan sampai menghilangkan substansinya. Tujuannya hilang. Judulnya tok tasak di sini. Sambutan, pembagian hadiah, makanan, melekan, main domino, remi. Naudzubillah, ada yang melekan diisi dengan minuman. Halo, hati-hati. Dek, law anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andaikan penduduk negeri ini beriman kepada Allah, wattaqu, bertakwa semuanya, lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan menurunkan barokah dari langit dan bumi. Wa in kanu kadzdzabu fa akhadnahu. Nek sampeyan tak bersyukur sing bener, maka kemerdekaan ini bisa jadi dicabut oleh Allah Subhanahu. Naudzubillah. Gelem kayak Palestina. Halo. Macam senang-senang ini bahaya. Jangankan mau kerja cari uang, besok turu pakai serangannya. Naudzubillah. Oleh karenanya, menurut Imam Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitab fatwanya dikatakan, orang itu kalau mau bersyukur dan syukurnya dianggap sempurna oleh Allah, harus ada 3 hal yang harus diikutkan. Yang pertama, kita harus meyakini, sadar betul kalau semua nikmat yang diberikan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Walaupun tokoh-tokoh kita hebat, pahlawan-pahlawan kita gigih berjuang, mati-matian hebat mereka semua, tapi para orang tua kita dulu, pejuang-pejuang kita dulu, dia yakin dan mengimani, sadar kalau kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Pun Bu, nyambung nih. Orang-orang tua kita itu dulu yakin, Pak, walaupun hebat isok miber. Bayangkan, senjata kita cuma bambu, runcing, ya paling jauh 3 meter. Musuhnya meriam, bom, sekali tekan 300 meter, 500, lampu runcing, 1 kali sutuk, itu pun nyampe kilometer ya. Tapi kenapa kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia? Ayo, logikanya nggak masuk
Oleh karenanya para pejuang kita dulu yakin kalau kemerdekaan ini semata-mata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi pantas kalimat itu dipakai di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Piye mun ini? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur agar supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Wah, gitu. Atas berkat rahmat Allah. Halo, sadar deh. Tambah sekarang tambah canggih, 200 kilometer tinggal tekan dari sini. Lalu hati-hati, Indonesia ini saya punya bocoran, mudah-mudahan juga benar. Tapi yang jelas setiap bangsa, setiap negara itu punya intelijen namanya. Itu di atas awang-awang kita ini serba dengan infrared. Infrared. Jadi sampai ngirim WA, nggih. SMS-an, telepon kan nyampe, Pak. Nggih. Itu sudah ada kode-kode tersendiri, Pak. Makanya besok kalau perangan, ngeri, Pak. Tinggal dicari kode Rusia di mana, tekan, Pak. Belum. Waduh. Mau lari kemana? Punya bunker sampai. Belum. Siap lo bunker. Koyok nenek dari aku bersembunyi dalam bunker. Tapi malaikat maut tetap datang. Ya. Jadi yang pertama kata Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitab Fatwa itu, orang yang bersyukur itu yang pertama meyakini kalau nikmat yang dirasakan ini semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang kalau syukurnya mau dianggap bersyukur oleh Allah, kita harus mampu menggunakan semua nikmat itu dengan benar. Dengan benar. Wis merdeka tapi kok diisi dengan maksiat, korupsi, sikut sana sikut sini, menjatuhkan teman, kawan, wahwan, fitnah sana fitnah sini. Berarti kemerdekaan diisi dengan dosa-dosa kepada Allah. Mestinya sebagai warga yang baik, kita harus mampu menjadi warga yang memberikan kontribusi yang baik. Minimal kita tetap mendukung sepenuhnya pendidikan. Siap. Anak-anak diletakkan di pendidikan yang baik. Delonse, Pak. Nek no arek do pendidikan delonse. Asal sektor ae. Bahaya, Pak. Halo. Delok sih turune sapa? Sanate nyambung orang. Hati-hati. Sekarang banyak yayasan berkedok Islam tapi di dalamnya aliran-aliran sesat. Bahaya ini. Tapi anehnya di Indonesia ini kalau ada aliran sesat banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Itu yang buat. Berapa banyak orang yang ngaku nabi? Ya, ngaku nabi. Yang ngake yang percaya doang. Cuma aneh ngake. Padahal Nabi telah menyatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku, katanya. Muncul nabi baru. Tapi anehnya banyak yang iman, Pak. Banyak yang percaya. Tapi
Alhamdulillah polisi Indonesia hebat-hebat juga. Semua nabi palsu itu ditangkap. Yang paling hebat, ana uang ngaku malaikat Jibril. Oh ini lebih naik lagi levelnya. Ngaku malaikat. Tapi polisi Indonesia lebih hebat lagi. Biarpun statusnya malaikat ditangkap malaikatnya. Halo, hebat orang. Hebat polisi Indonesia itu. Nabinya palsu, iso malaikatnya palsu, ya iso yang nangkap sapa? Pak polisi. Berarti polisi Indonesia sakti. Malaikat tak nangkap. Tapi anehnya setiap ada nabi baru, malaikat baru, banyak yang ikut, Pak. Yang kemarin, sopo ibu? Gumilang, Bu, sopo jeneng gak ngerti. Wake kamu gitu. Terus, ya Allah, cara berpikirnya. Itu paling tidak orang tua wali muridnya, lo kok percaya? Halo, hati-hati. Kalau kita ingin menitipkan anak kita di pendidikan, hati-hati. Ojo asal ini. Bahaya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama meyakini bahwa nikmat itu pemberian Allah. Yang kedua kita harus menggunakan nikmat itu yang benar. Caranya isilah dengan perilaku-perilaku, dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga republik ini lebih maju ke depannya. Siap. Jadi pejabat kok korupsi, wajib ruwet. Salah ngambil perang, isami korupsi. Ya ruwet dari siapa itu? Ruwet dari siapa? Safari. Yang ketiga harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersyukur itu harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sewakeh. Kalau bisa sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Para bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawa kitab ini, Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wa arba'una. Adapun nasihat yang ke-42. Isini nopo Amir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala Hubbiba ilayya min dunyakum. Nabi itu pernah matur, Pak, bahwasannya ada perkara-perkara yang menyenangkanku di dunia ini, kata Nabi. Salasun 3 perkara. Jadi Nabi itu pernah matur, aku dunya iki ono sing aku senengi, di antaranya 3 perkara. At-tibu geniku pakai minyak wangi.
Jadi Rasul itu suka memakai minyak wangi. Berarti Rasul senang sing harum. Rasul senang sing bersih. Gak senang wong sing kecut. Otomatis nek mari suku mending atus. Terusan sikat gigi, keramas pakai sampo, atus pakai sabun. Setelah itu pakaiannya yang harum, itu senang. Rasulullah senang. Siap kita meniru? Siap. Moga-moga siap nih. Jadi intinya Rasul itu berpesan kepada kita, hei wong muslim, sing wangi awakmu. Sing wangi. Nek wis krasa kecut ndang adus. Ini banyak kejadian, tapi semoga tidak di sini ya. Biasanya ibu-ibu menstruasi agak malas adus. Nggih, beneran. Mestinya lebih sergap adus. Dan wangi terus. Suami tetap sayang lengket kayak perangku. Cuma mengingatkan saja. Tapi kalau ibu-ibu di sini insyaallah sergap adus. Wangi-wangi semoyo. Amin. Nggih. Yang nomor 2, Nabi itu senang kepada wanita solehah. Paham tak? Wanita solehah. Berarti wanita solehah itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suami. Dan wanita itu sebenarnya tugasnya loro, Pak. Maca kalian tilem di kasur menunggu suami. Ingat, Pak. Jadi sampean ojo salah paham. Masa tugas ibu, wah salah. Tugas ibu-ibu niku maca terus menunggu suami di tempat tidur. Kemudian taat kepada Allah juga kepada suami. Nggih. Jadi sampean jangan menganggap semua tugas rumah itu ibu-ibu yang harus menjalankan. Ibu-ibu tugasnya taat saja. Nggih, Bu. Kok gelem, Bu. Tapi sayangnya taatnya istri ke suami. Jadi kalau disuruh bikin kopi, bikin, Bu. Halo, beneran. Istri solehah itu taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami. Tapi tugas rumah tangga bukan istri yang mengerjakan, bukan masak, bukan istri nyapu, bukan cuci piring, cuci baju, bukan kerjanya suami. Tapi ketika disuruh oleh suami, istri harus taat nih. Bener. Berarti kerjasama nih. Kerjasama maksudnya. Bukan tugasnya ibu-ibu. Cuma kalau diminta tolong sama suami ibu, bener. Kalimatnya bener orang ini. Nah, dan itu sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah. Yang pertama wangi. Suka pada yang harum. Yang kedua, Rasul suka kepada istri solehah. Siapa mereka yang taat pada Allah dan Rasul dan
suami. Boleh paham? Bukan bela sopo-sopo, cuma menyampaikan bahwasanya tugas rumah tangga bukan bukan istri cuma taat. Ya kalau disuruh dilaksanakan. Ini kan kawin. Bener tak? Muga-muga ibu-ibu sing mriki wonten mriki adalah istri-istri yang salehah. Yang disenangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 3 napa yang menyenangkan Rasul di dunia ini? Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Rasul itu kalau sholat berusaha anteng Pak, tenang. Jadi sampean ingin niru Rasul ya sholat tenang. Sing anteng. Ojo mikir liyane. Dan anteng. Siap di. Dan ini resep ini. Salah satu yang disukai Rasulullah di dunia ini ketika dia sholat berusaha anteng, tenang. Tapi repotnya Pak, waktu ini wis nepet ya, dobo jam 2 bisa anteng ora ya? Kayak sholat ini wis nepet kali. Maka Rasul juga berpesan as-sholatu ala waqtiha, sholatlah tepat pada waktunya. Biar apa? Biar tenang. Sholat itu sebenarnya mediasi curhatnya hamba kepada Allah. Kalau orang husu itu Pak ya, dari zuhur ingin segera asar Pak, karena ingin segera bertemu dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebuah ungkapan curhat Pak. Inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, dan ibadahku ya Allah, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, untukmu ya Allah. Maka ini uang sholatnya khusyuk, saking duhur kepingin terus asar, karena ketenangannya itu. Dia asar pingin segera maghrib. Tapi bagi orang yang gak khusyuk, waduh, maghrib tidur ya. Nah itu lah. Padahal sholat itu adalah waktu di mana kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ingin ketemu wali kota 1 minggu kemudian siap-siap orang, pasti siap-siap. Bahkan bajunya disiapkan, celananya disiapkan, digosok sedikit wanis. Sepatunya pantofel pesen, karena ingin menghadap wali kota, dapat undangan. Sing undang kelasnya wali kota, sing duwe Surabaya. Kalau sholat diundang sing duwe nopo? Langit, bumi, saisi. Terus kok aras-aras? Nah ini agak aneh, agak aneh. Oleh karenanya, ayo, apa sing disenengi Nabi ini diantaranya wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, berusaha tenang ketika sholat. Maca sing tenang, sing anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allah terbawa. Terbawa. Halo. Faqala Ali, jauh sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, sadaqta ya Utsman. Ali radhiyallahu anhu membenarkan sahabat Utsman makalah yang sebelumnya, sedangkan Sayyidina Ali berkata, wa hubbiba ilayya minad dunya, wa hubbiba lan dadi seneng nyenengaken ilayya maring ingsun minad dunya saking dunya salasun ya telu ya. Dadi nek Rasul seneng nang perkara telu sing ana dunya, sahabat Utsman yo seneng untuk perkara telu, Sayyidina Ali pun gak mau kalah, juga seneng nang perkara sing telu. Apa saja yang disukai oleh Sayyidina Ali di dunia ini? Yang pertama, al-hidmatu lidhaif. Sayyidina Ali itu sangat hormat sekali kepada tamu-tamunya. Jadi Sayyidina Ali itu begitu menghormati tamu, siapapun tamunya. Terus nyawak dewe, halo, nyawak dewe misalnya, tetap kon jayo, kok nyebel no, halo, kok nyebel no, kira-kira dilayani orang, bu, kedatangan tamu tapi menyebalkan, ruwet. Kira-kira dikasih kopi orang. Halo. Nah, ini kita kasih resep. Nek sampeyan manut kepada Sayyidina Ali, kita harus selalu menghormati tamu siapapun mereka. Gak peduli tamu itu gawa duit, gawa seneng, apa gawa susah, apa nagih utang. Halo. Pokoknya Imam Sayyidina Ali al-hikmatu lidhaif, selalu memuliakan tamu. Napa alasannya? Yang pertama, tamu itu kalau datang ke rumah, maka dia mendatangkan alfi barakati wa rahmati. Sebenarnya tamu yang datang itu pada rumah kita, mereka membawa beribu-ribu rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerti ngono, diterima orang, dilayani orang, tapi nanti utang. Halo, tetap diterima, tetap dihormat, minimal dikasih air minum. Karena sejatinya tamu-tamu yang datang itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tamu itu pulang, maka dia membawa balaya, menghilangkan bahaya dari rumah kita. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu yang selalu memuliakan tamu, karena tamu itu mendatangkan rahmat dan barokah, dan pulangnya tamu membawa mara bahaya yang kita lihat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tetap panjang umur, sehat selalu, dan berkah hidupnya, berkah rezekinya. Amin. Amin.